Ribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Salam Efrata Devotion. Hari ini tepat tanggal 24 Mei. Emang ada apa ya? Hari spesial apa? Hari libur kah? Bagi orang Metodis tentu tahu hari ini hari apa. Ayo saya kasih waktu nih. 3, 2, 1. Iya betul, hari pertobatan John Wesley ya. Pendiri gerakan Metodis. Loh kok pendiri gerakan Metodis bertobat? Emang dia jahat ya? Pembunuh, perampok, pemabuk, melakukan percabulan. Dari semua list-list kejahatan yang saya sebutkan tadi tidak dimiliki oleh John Wesley. Dia malah seorang yang sangat saleh, menekankan kedisiplinan rohani. Sewaktu di kampus Oxford, ia malah membentuk klub kudus, Holy Club gitu. Dari namanya saja sudah tahu kita ya, apa yang mereka lakukan dalam komunitasnya. Mereka berdoa, mengaku dosa, baca Alkitab, luar biasa ya. Tidak boleh mabuk, merokok, mencuri, dan lain-lain. Dari metode-metode dia dan teman-temannya, mereka dijuluki Metodis. Jadi pertanyaan penting, mengapa John Wesley bertobat? Dia bertobat dari apa? Nah, ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Dalam devotion saya tanggal 17 Mei yang lalu, ada saya singgung tentang pengalaman John Wesley ketika ia naik kapal kembali dari pelayanan yang gagal gitu ya. Kapalnya diombang-ambingkan gelombang laut karena angin kencang. Ia ketakutan, sangat ketakutan. Karena akan mengalami kematian. Tetapi ternyata ia merasa bahwa ada orang yang jauh lebih beriman dari dirinya di kapal itu, yang disebut orang-orang Moravia. Seorang bertanya kepada John Wesley, apakah kamu percaya bahwa kamu sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Dengan kata lain, apakah ia percaya pasti masuk surga begitu? Kalau memang pasti tentu tidak takut. Puji Tuhan ya, John Wesley selamat dari kapal itu. Ketika sudah di Inggris, John Wesley mengikuti persekutuan doa di Nettleton Court di Jalan Aldersgate. Disinilah John Wesley bertobat. Ketika surat Roma dibacakan bahwa orang dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Seperti dituliskan dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Secara tidak sadar dengan pemahaman saya melihat sebelumnya John Wesley berusaha dengan dirinya sendiri, hidup saleh, melakukan firman, mentaati Allah. Tetapi ia ragu apakah ia sudah diselamatkan Allah. Dengan kata lain berarti John Wesley masih bergantung pada usaha sendiri, bukan anugerah Tuhan, bukan iman. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman iman dengan orang-orang Moravia dan khususnya Peter Bohler, memuncak di persekutuan doa di Aldersgate itu, ia bertobat dan mengatakan, hatiku merasa sangat hangat secara luar biasa. Saya merasa bahwa saya sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Hanya Kristus saja keselamatan dan kepastian diberikan kepada saya. Bahwa bahkan dosa-dosa saya pun Yesus Kristus hapuskan. Wow, pertobatan yang unik ya. Ini pertobatan mengenai kepastian keselamatan. Pembenaran oleh iman, pengampunan dosa atau keselamatan bukan hanya dipahami tetapi harus dialami. Inilah pertobatan John Wesley. Ia mengalami kepastian keselamatan. Karena pertobatan dan pengalaman rohani ini, hidupnya berubah, khotbahnya berubah. Banyak orang percaya dan diselamatkan oleh Kristus Yesus melalui pelayanan John Wesley. Bagaimana dengan kita? Apakah kamu percaya bahwa kamu sudah selamat? Kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Dosa tidak bisa diselesaikan. Dosa hanya bisa dikalahkan oleh Yesus Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib. Kalau kita percaya dan bertobat, kita diselamatkan. Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Iman kepada Yesus memberikan kepastian keselamatan. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu berarti kita mendapat warisan kekal karena kita diberi kepastian menjadi anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26 katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita alami karya Allah ini dalam hidup kita akan mengalami kedamaian dalam pikiran dan hati. Kita akan alami kehangatan dan sukacita dalam hidup. Bersukacitalah dalam iman kepada Yesus Kristus karena kita sudah diampuni. Apakah kamu sudah diselamatkan? Kamu diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, maka hiduplah oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan telah lakukan karya yang agung dan mulia terhadap kami umat manusia yang berdosa. Engkau tebus kami dengan pengorbanan putramu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan kami semua diselamatkan hanya melalui iman kami kepada Yesus Kristus yang sudah menanggung dosa-dosa kami dan memberikan kami hidup kekal. Tuhan telah memindahkan kami dari alam maut kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Dan kami percaya bahwa hidup kami sudah diselamatkan. Jikalau ada di antara kami sampai hari ini ragu bahwa kami sudah diampuni dosa, bahwa kami sudah diselamatkan, Tuhan mohon ampuni kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kepastian keselamatan. Kami ingin alami bahwa kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dosa betapapun besar dibasuh darahnya, kuasa iblis pun lenyap, lepas tawanan.